Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Budi. Kali ini kami akan eh, share tentang pemahaman obat herbal dan obat kimia. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini ada dikotomi yang luar biasa antara obat herbal dan obat kimia yang akhirnya justru membuat kita menjadi orang-orang yang terlalu fanatik di satu sisi yang pada akhirnya justru merugikan diri kita. Sahabat kami yang kami hormati semuanya, seperti kita ketahui, banyak diiklankan saat ini tentang obat-obatan herbal yang mempunyai efek yang dilebih-lebihkan. Mulai efeknya penyakit, misalnya penyakit tertentu, misalnya penyakit diabetes, ini akan buat diabetes menjadi hilang sama sekali. Bahkan akhirnya dia menggunakan orang-orang atau foto-foto tokoh-tokoh kedokteran yang luar biasa dijadikan suatu iklan dengan AI untuk menyatakan itu. Ini suatu yang tidak etis dan sangat merugikan kita semuanya. Sementara dia mengklaim bahwa obat-obatan kimia atau obat-obat medis ya, itu obat-obatan kimia yang nanti kalau dipakai jangka lama akan merusak ginjal, akan membuat kita menjadi semakin berat dan sebagainya, atau membuat ketergantungan dan sebagainya. Ini adalah olah-olah orang-orang yang semata-mata hanya menjual herbal tanpa memahami produknya itu sendiri, dan semata-mata ingin menjual tanpa kebenaran yang menjadi dasar dari obatnya itu. Sementara di negara maju pada tahun 70 sampai 90 itu diiklankan secara masif tentang penggunaan obat-obatan kimia atau obatan medis yang memang mereka bisa menguji keampuhannya. Misalnya obat sakit kepala, obat ini, dan kemudian dia iklankan terus-menerus sehingga meyakinkan orang bahwa hanya obat itu yang bisa membuat kita menjadi sembuh, bukan herbal-herbal atau obat-obat kuno yang tidak pernah mempunyai bukti dan sebagainya. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar farmasi dan sampai sekarang pun begitu, dan mereka juga masuk ke dalam dunia-dunia pendidikan kedokteran sehingga melahirkan dokter-dokter modern, dokter-dokter baru, yang maksudnya yang baru, yang akhirnya sangat antipati juga dengan herbal, sehingga obatnya adalah ini, herbal nonsen. Nah, tentu saja tidak betul sekali, tidak salah sekali, tetapi ini harus dipahami supaya kita mendapatkan manfaat yang besar dari semua pengobatan holistik untuk diri kita. Klaim-klaim dari sepihak, baik itu dari obatan kimia, obat-obatan modern, dan klaim-klaim dari pengobat herbal yang akhirnya dia mencoba mengklaim bahwa obatnya sama dengan obat modern. Ini tentu saja perlu ditanggapi dengan bijak oleh masyarakat, dan masyarakat harus berilmu, harus belajar. Jangan sampai iklan-iklan yang sebenarnya mengabaikan kerakyatan itu sendiri, mengabaikan dunia ilmiah itu sendiri, yang akhirnya hanya pada tujuan-tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan perusahaan mereka sendiri atau perorangan mereka sendiri. Ini yang sebenarnya harus kita hindari. Kita harus lebih cerdas dan memahami konsep obat-obatan ini. Nah, esensi dari obat itu sendiri apa? Ini perlu kita pahamkan. Herbal itu sebenarnya adalah suatu obat yang sudah dipakai ribuan tahun oleh nenek moyang kita di semua suku bangsa, di semua penjuru dunia. Itu adalah daun-daunan, batang atau akar-akaran, bahkan ada juga yang ekstrak dari binatang-binatang tertentu yang mempunyai khasiat pada tubuh, yang digunakan untuk minuman maupun makanan sebagai jamu ya, dan kemudian dia mempunyai efek menyehatkan tubuh. Pada hal-hal tertentu
dengan sugesti yang besar memang bisa menurunkan gejala-gejala. Misalnya ada orang tertentu dikasih obat ini kemudian disugesti, maka sepertinya ini menjadi obat, padahal ini adalah sugestional, bukan karena herbalnya itu. Tetapi meskipun begitu, meskipun efeknya kurang langsung, kurang kuat, tetapi dalam efek yang lain ini bermanfaat bagi kita. Kita sebagai contoh, sifat-sifat analgesik, antipirektik yang ada saat ini, misalnya golongan paracetamol, antalgin dan sebagainya, itu terinspirasi dari herbal golongan jahe-jahenan, ya, golongan kurkumin, ya. Tetapi efek itu bisa bermanfaat bagi tubuh, misalnya untuk manfaat jahe sebagai obat pengurang pusing misalnya. Untuk menciptakan efek itu setara dengan, kalau saat ini ya, setara dengan 500 mg antalgin misalnya, itu kita memerlukan jahe yang kurang lebih bisa sampai 1 atau 2 kilo. Dan kita nggak mungkin makan 1-2 kilo jahe, seperti itu. Nah, tapi dengan minum jahe itu tentu saja sangat bagus untuk mengurangi itu. Nah, tetapi ada juga obat-obatan yang sampai sekarang masih dipakai dalam dosis yang sangat signifikan, yaitu misalnya digitalis, obat jantung. Pada orang yang jantungnya lemah, zaman dulu orang mengunyah daun digitalis. Sekarang digitalis diekstraksi dan ditemukan bukan karena daun digitalis itu ada ribuan juga, di situ ada komponen utama adalah zat digitalis itu yang mempunyai efek pada jantung, sehingga itu diekstraksi, saat itulah yang diambil sehingga menjadi daun obat digitalis yang bisa dipakai untuk jantung. Sampai sekarang masih dipakai dan masih banyak senyawa-senyawa kimia dari tanaman-tanaman itu yang dipakai atau menginspirasi pengobatan modern. Nah, obat modern sendiri itu apa? Obat modern sendiri itu adalah sediaan yang dalam jumlah sedikit, kecil. Kenapa kok kecil? Karena dia ekstraksi yang sangat molekuler. Misalnya daun digitalis tadi itu mempunyai 1000 zat kimia di dalam daunnya itu. Ahli mencari tahu ini yang mempunyai efek pada jantung apa. Zat A, zat B dipisah-pisahkan kemudian dicoba. Ternyata yang mempunyai efek ini adalah zat digitalis ini. Yang lainnya dikeluarkan. Sehingga ketika dalam jumlah yang sangat kecil itu sudah sama dengan kita makan digitalis kurang lebih sekitar 30 gram daun bisa menjadi cuma 5 mg digitalis. Ini contohnya saja. Nah, inilah yang namanya obat, ya. Karena ini dari kimia yang murni dari ekstraksi bahan besar. Tetapi dalam perkembangannya memang senyawa-senyawa ini bisa kita buat juga dengan laboratorium yang bagus. Digitalis misalnya ya, itu tidak diambil dari daun tapi dari senyawa A, senyawa B dan direaksikan jadilah kimia digitalis, sehingga tidak perlu dari daun digitalis. Bisa juga. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Inspirasinya banyak dari tanaman-tanaman herbal, tetapi sintesanya dari sekarang. Sehingga kalau kita lihat saat ini misalnya asam mefenamat, ya, itu turunan-turunan yang saat ini tidak diambil dari laos atau jahe atau kurkumin yang lain, tapi sekarang dia bisa mengekstraksi. Akibatnya apa? Akibatnya dengan ekstraksi ini dengan mesin, sehingga kita bisa membuat antalgin yang harganya cuma Rp50, mampu untuk meredakan sakit kepala daripada kita harus minum jahe kira-kira 1 kilo. Seperti itu. Inilah konsep obat itu yang herbal maupun kimia.
Dengan pengetahuan inilah, maka kita bisa membuat pengobatan itu jadi lebih murah. Saat ini banyak obat-obat yang lain dijual dengan cara yang sangat mahal. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat naif sekali. Sehingga kita harus memahami ini dan tahu bahwa kita itu bukan objek untuk dikuras duitnya oleh pabrik obat maupun tukang-tukang jamu atau produsen jamu. Semuanya bagus, tetapi kita harus cerdas. Makanya dalam pengobatan ini, bagaimana kita berbijak? Makanya kita harus tahu apa itu sakitnya dan herbal di mana. Herbal itu adalah sangat bagus digunakan sebagai lifestyle. Misalnya kebiasaan minum jahe, kebiasaan minum ekstrak daun pepaya misalnya. Itu sangat luar biasa. Dan yang dibuat modern sehingga awet yang bisa kita bawa kemana-mana banyak. Seperti juga misalnya ada tolak angin, kemudian ada herbal-herbal yang lain seperti untuk kejibeling dan sebagainya. Itu sangat bagus, baik itu dibuat sebagai teh, sebagai kopi dan sebagainya, itu bagus. Tetapi itu efeknya memang tidak terlalu besar. Oleh karena itu pada saat kita sehat itu bisa digunakan. Tetapi pada saat sakit kita memang perlu obat-obat yang langsung bekerja pada titik, mempengaruhi kesehatan kita, metabolisme kita, sehingga efek sakit itu bisa berkurang. Dalam konteks ini kita memerlukan pemahaman bahwa orang sakit pun tidak semuanya harus diobati dengan obat. Ya, harus dipahami bahwa orang sakit itu pertama yang harus dilakukan adalah rehat. Rehat itu apa? Istirahat. Kenapa istirahat? Karena tubuh kita itu sudah ada dokternya, sudah ada zat kimianya, sudah ada obatnya. Sehingga dengan istirahat kita memberi kesempatan pada dokter dalam tubuh kita, apotek dalam tubuh kita untuk melakukan healing, self healing namanya. Bahkan kalau perlu kita dengan berdoa membuat kita bahagia, itu self healingnya semakin bagus. Kalau itu belum cukup, pastikan bahwa kita makan makanan yang untuk memberi makan dokter dan apotek dalam tubuh kita itu cukup. Misalnya makan yang bergizi dan sebagainya. Kemudian kita sedikit melakukan olahraga supaya ada aliran darah lancar. Ya, nomor 3. Kalau sudah nomor 3 kok masih agak sakit, kita ditambah dengan jamu. Ya, dengan jamu-jamuan, kemudian kok masih sakit, baru saat itulah kita memerlukan obat-obatan. Tapi tentu saja kalau kita minum obat yang nomor 5 ini, kita tetap harus rehat, kita harus berdoa, kita harus makan, kita harus sedikit olahraga atau stretching, kemudian kita juga bersamaan dengan berjamu juga. Demikianlah cara cerdas untuk memahami dikotomi herbal dan obat supaya kita sadar. Bertanyalah pada orang yang tahu, yang berkenan untuk sharing, dan insya Allah kami senang sekali untuk sharing ilmu pengetahuan kesehatan, dan Anda juga bisa sharing pada semua teman-teman, dan kalau ini bagus bisa Anda sharingkan pada sahabat-sahabat Anda semuanya supaya kita menjadi orang yang bijaksana dalam pengobatan. Terima kasih.